Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi karya penyelamatanmu. Kami mohon anugerahkanlah roh-Mu kepada kami, agar kami dapat menerima pengajaran Putramu yang akan menuntun kami sampai kepadamu. Semoga sabda-Mu yang kami dengarkan hari ini membuka hati dan pikiran kami untuk lebih mendekatkan diri kami kepadamu dan melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dalam diri kami masing-masing. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil pada hari biasa pekan ke-30 ini berbicara tentang kerajaan Allah. Percakapan tentang kerajaan Allah tersebut dimulai ketika seseorang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Atas pertanyaan ini, Yesus tidak segera menjawab dengan jelas, melainkan mengatakan, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Tidak dapat disangkal bahwa untuk memperoleh apa saja di dunia ini, dan termasuk keselamatan kekal di akhirat nanti, seseorang membutuhkan usaha dan kerja keras, dan bukan yang serba instan. Untuk jenis orang-orang tersebut, Yesus menekankan agar mereka berjuang, bahkan berjuang melalui pintu yang sempit. Artinya, orang-orang harus memiliki keseriusan dan perjuangan dalam hidup. Sebab tidak sedikit orang menginginkan dan memimpikan untuk memperoleh kehidupan kekal, tetapi hanya sedikit saja yang akan memperolehnya.
Yesus tidak membutuhkan orang-orang yang hanya banyak berbicara, tetapi sedikit berbuat. Yesus juga tidak membutuhkan orang-orang yang hanya mendengar firman, tetapi tidak melaksanakannya. Yang Yesus inginkan adalah orang-orang yang siap sedia berkurban bagi sesamanya, yang melakukan kebaikan-kebaikan bagi sesamanya dan melaksanakan firman Allah dalam kehidupannya. Dalam konteks yang lebih spesifik, orang-orang yang akan masuk dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang berlaku baik dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat, sebagaimana yang disinggung Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus. Misalnya, anak-anak, mereka harus menghormati ayah dan ibu mereka, agar kehidupan mereka berbahagia dan memiliki usia panjang di dunia ini. Untuk bapak-bapak, mereka harus berusaha membangkitkan pengharapan pada anak-anak mereka dan berusaha pula mendidik anak-anak mereka dalam kebaikan dan kebenaran. Bagi para hamba dan karyawan-karyawati, agar mereka berusaha untuk menjadi hamba dan karyawan-karyawati yang baik, taat, hormat, tulus, dan bertanggung jawab. Dan bagi para tuan, agar mereka berusaha untuk menghormati dan tidak memandang rendah hamba dan karyawan-karyawatinya, dan tidak juga mengancam mereka, agar semuanya dapat hidup berdampingan dan mengalami damai sejahtera dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus telah mengajarkan dan mengingatkan kita melalui firman-Nya, agar kita melakukan hal-hal luhur tersebut. Marilah kita saling meneguhkan, mengingatkan, dan berusaha melakukan yang terbaik, hal-hal luhur itu dalam hidup, agar kelak kita memperoleh kerajaan Allah yang telah disediakan bagi orang-orang yang pantas untuk mendapatkannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang sungguh-sungguh kami rasakan. Kami mohon Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang mau melayani dengan sungguh-sungguh. Bimbinglah agar kami tidak jatuh dalam dosa yang membuat kami lupa akan kebenaran kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.